Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran daring untuk kelas 10 SMAN 1 Pandawangan, baik jurusan IPA ataupun jurusan IPS ya. Mari kita lanjutkan ke bab 2, yaitu tentang tingkat keanekaragaman hayati ya. Di sini yang akan dibahas adalah berbagai tingkatan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita mengadakan berdoa semuanya untuk kesejahteraan, lindungan, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segala musibah yang menimpa terhadap seluruh umatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihilangkan. Berdoa mulai. Selesai ya. Setelah mengadakan doa, mari kita mengadakan pengabsenan, dimulai dari kelas 10 IPA 1 ya, 10 IPA 1 ya. Diawali dari mulai absensi Aas Triani ya sampai kepada Tunita Hartiningsih ya, untuk 10 IPA 1. 10 IPA 2 yaitu dari mulai Ade Supriyatna ya sampai kepada Yusuf Ramdhani ya. Kemudian IPA 3 dan seterusnya sampai kepada kelas 10 IPS 3 ya, 10 IPS 3 ya. 10 IPS 3 yaitu PS1 Adam Putra Pratama sampai kepada Sri Intan Rahmawati Wahyu ya. 10 IPS 2 dimulai dari Ade Aradea sampai kepada Tessa Sinta Al Palos ya, Dodandaya. Kemudian 10 IPS 3 ya. 10 IPS 3 diawali dari Ade Mulyana sampai kepada Sahrul Nurul Aziz ya. Itu jumlah siswa SMA 1 Pandawangan ya. Mari kita lanjutkan, yaitu tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu 1 keanekaragaman gen, 2 keanekaragaman jenis, dan yang ketiga keanekaragaman ekosistem ya. Kemudian berikutnya keanekaragaman hayati Indonesia ya. Kemudian berikutnya sistem klasifikasi makhluk hidup ya. Kemudian berikutnya garis Wallace dan garis Weber ya. Berikutnya yaitu tentang keunikan hutan hujan tropis, pesisir dan laut ya. Berikutnya adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia ya. Kemudian berikutnya manfaat daripada keanekaragaman hayati ya. Kemudian dalam hal ini mengamati berbagai macam keanekaragaman hayati Indonesia ya, yaitu keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem ya. Kemudian keanekaragaman hayati Indonesia, gen, jenis, dan ekosistem. Di dalamnya ada flora ya, tumbuhan atau plantarum, dan ada fauna atau hewan, animal ya. Kita di sana akan mengamati tentang berbagai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ya. Berbagai macam keanekaragaman hayati Indonesia dengan cara mempelajarinya. Kemudian keanekaragaman hayati mulai di koloni atau di kelompok-kelompokan ya. Itu
supaya memudahkan pengamatannya untuk mendekati kedekatan kekerabatannya ya. Kemudian manfaat keanekaragaman hayati Indonesia ya. Di sana berbagai tingkat keanekaragaman hayati ya. Kemudian berbagai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia, contohnya berbagai ekosistem mulai dari sapana sampai dengan tundra ya. Flora atau tumbuhan, fauna hewan, mikroorganisme atau hewan-hewan kecil, garis Wallace, Wober, dan peta atau berbagai sumber. Kemudian pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia sudah dilakukan dan mendapatkan peluang pemanfaatan secara berkelanjutan dalam era ekonomi kreatif ya. Berikutnya tentang takson atau pengelompokan dalam klasifikasi mengenai kunci dan determinasi ya. Kemudian mendiskusikan keanekaragaman hayati Indonesia, memberi contoh pemahaman garis Wallace dan Weber untuk mengasosiasikan pemahaman tentang takson dan klasifikasi ya, secara lisan tentang keanekaragaman hayati ya. Di sini Anda permasalahan lingkungan hidup menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengamanan ajaran agama yang dianut ya. Kemudian kita peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja, melakukan kegiatan pengamatan percobaan laboratorium di lingkungan sekitar ya, itu diantaranya ya. Itu dalam hal keanekaragaman hayatinya. Kemudian berikutnya adalah Bapak akan memberikan materi dari PowerPoint tentang keanekaragaman dunia tumbuhan ya, itu diantaranya ya. Sekian dulu pembelajaran dari Bapak, kemudian ada tugas-tugas dari Bapak ini nanti dipotokkan untuk dikerjakan di rumah dalam buku ya. Nanti ada buku tugas yaitu untuk mengerjakan bab 1, bab 2, kemudian nanti dikumpulkan di laboratorium SMAN 1 Panawangan untuk dinilai ya. Sekian dari Bapak, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keanugerahan, lindungan selamanya, serta dijauhkan dari berbagai macam musibah yang menimpa, dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.